Karena saya orang Jawa, di pakaian Jawa begitu, ya, supaya memalsu tanda tangan bapak saya. Berusaha supaya saya tetap Indonesia ya. Bung, saya itu biar dipukulin, ya saya orang Indonesia, Bung. Bukan kalau sudah di liang kubur. Jadi ini foto kami pada waktu pernikahan. Persisnya itu masih ingat saya, Bung. 10 September 1971 di Praha. Jam 12.30. Kemudian setelah itu resmi dan sorenya kita rayakan dengan masyarakat Indonesia. Itu foto yang sebelah di mana di sini dulu ada 2 mahasiswi yang direkayasa istri saya dipakai pakaian. Karena saya orang Jawa, di pakaian Jawa begitu. Ya, itu yang di kepalanya itu cuma improvisasi, itu dikasih rumput-rumput begitu, Bu. Dengan bunga-bunga yang ada saja, tapi bagus artinya. Yang penting jiwanya itu, jiwa dari isi dari foto itu, Bung. Ya. Kita lihat foto ibu, Bu. Ibu. Ibu ya. Dulu itu kalau keluar negeri harus mendapat izin dari orang tua yang diteken oleh orang tua. Dan di mana bapak saya sebetulnya takut untuk mengirim saya ke luar negeri. Ya. Karena keinginan saya yang besar itu, saya menodong kakak saya laki-laki yang tertua supaya memalsu tanda tangan bapak saya. Dan anehnya itu kakak saya tunduk sama saya, Bung. Dengan begitu saya dibantu dengan itu akal-akalan yang tidak sebaik-baiknya ya. Tapi yang sebetulnya bapak saya itu juga menginginkan untuk saya lebih maju. Tapi mungkin itu generasi bapak saya itu generasi yang di bawah dulu tekanan kehidupan kolonialisme. Jadi yang adanya cuma serba takut. Karena lain, Bung, generasi di atas kami itu masih ada sisa-sisa tekanan-tekanan daripada sistem-sistem yang dialami di Indonesia dulu. Makin lama, makin longgarlah, makin beranilah generasi-generasi muda itu. Generasi saya sudah lain daripada generasi bapak saya, dan generasi anak-anak cucu saya sudah lain lagi. Ya. Makin maju, makin menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Memang gitu. Nama ibu siapa, Bung? Ibu bernama Tuminah, itu kita orang Jawa, yaitu nama asli Jawa, Bung. Ya, orang kampung. Ya, artinya ibu buat Bung? Bung, itu pertanyaan yang berat untuk dijawab, yang sulit untuk dijawab, karena orang harus pintar-pintar menguraikannya, ya. Karena tidak cukup kata-kata untuk menceritakan bagaimana pentingnya seorang ibu. Jadi kalau ada pertanyaan itu masing-masing yang bertanya supaya memformulasikannya sendiri ya. Bagi saya that's all. Ya. Ibu itu di segala-galanya. Ya, kecuali Tuhan ya yang paling ya, tapi ibu adalah yang paling kita harus hormati, kita harus sanjung-sanjung, dan kita cuma sayangnya sudah tidak ada di dunia ini. Dan saya merasa bahwa dulu saya kurang berbakti, kurang membahagiakan ya. Tapi rupanya hukum alam begitu, Bung. Kita berhutang budi pada orang tua kami dan tidak akan terbayar-bayar, tetapi anak kami juga akan berhutang pada kami dan tidak akan terbayar-bayar. Itu terus menerus. Siklus itu terus saja ya. Jadi pesan saya, siapa saja yang masih mempunyai orang tua, bahagiakanlah, sanjunglah, hormatilah selama beliau-beliau itu masih ada di dunia. Bukan kalau sudah di liang kubur. Semua. Jadi saya di seluruh dunia
ada hubungan dengan orang-orang muda Indonesia ya. Jadi, itu cara saya untuk berusaha supaya saya tetap Indonesia ya. Kenapa perlu tetap Indonesia, Bung? Bung, saya itu biar dipukulin, ya saya orang Indonesia, Bung. Tidak lain. Itu sudah. Itu harga mati yang dibilang. Tetapi saya tidak berarti bahwa saya tidak bisa menerima di luar Indonesia. Tapi kepentingan dari luar Indonesia itu saya ambil untuk kepentingan Indonesia. Dan cara hidup saya di sini, Bung, karena itu kan kultur yang lain, mental yang lain dan sebagainya. Tetapi tiap-tiap masyarakat, tiap-tiap negara, tiap-tiap bangsa itu mempunyai spesifik kebaikannya sendiri, kekurangannya dan sebagainya. Dan saya sebagai orang Indonesia, saya akan tidak tinggalkan sesuatu yang baik dari Indonesia. Itu saya jalankan terus, saya pakai terus. Tapi yang kurang baik menurut saya, yang saya tidak bisa aplikasi di negara ini, tidak saya ambil. Dan dari setempat dan dari negara-negara lain, dari bangsa lain, yang baik untuk saya anggap itu bisa saya lakukan, saya ambil, Bung. Jadi ada pepatah Ceko bilang bahwa paling baik itu adalah jalan tengah emas. Ya, jadi jalan tengah kompromis ya, Bung. Ya. Kita ambil aja yang baik-baik. Di dunia itu bisa aman, damai itu kalau orang cuma memikir yang baik-baik aja, mengambil yang baik-baik aja. Cuma sayangnya mereka yang diambil yang jelek-jeleknya gitu.